Banda Aceh merupakan salah satu kota Islam tertua di Asia Tenggara dengan usia sudah 816 tahun. Ibu kota Provinsi Aceh ini memiliki luas 61,36 km persegi yang dibagi menjadi 9 kecamatan dan 90 kampung atau desa. 270.000 lebih penduduknya yang sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor perdagangan, jasa, pendidikan, pariwisata, kelautan, dan kesehatan. Perekonomian kota paling barat Indonesia ini sangat tergantung pada dua sektor tersebut, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah. Di mata bankir senior Aminullah Usman, UMKM dapat diandalkan menjadi tulang punggung atau roda penggerak perekonomian kota. Berdasarkan analisisnya, geliat UMKM pun sangat dibutuhkan dalam pengembangan sektor pariwisata Banda Aceh yang semakin diminati dunia. Sosok yang malang melintang di dunia perbankan hingga terakhir menjabat Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Aceh selama 2 periode, tentu akrab dengan dunia usaha. Ia pun banyak mendengar keluh kesah dari pedagang kecil yang kesulitan mengakses bantuan permodalan. Modal sebesar Rp500.000 hingga Rp5 juta yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM tentu tak akan tercover oleh layanan perbankan. Akibatnya, mau tak mau mereka harus berhubungan dengan rentenir. Imbasnya, kemudian UMKM semakin sulit berkembang. Sewaktu memutuskan maju dalam Pilkada Banda Aceh 2017-2022 bersama pasangannya Zainal Arifin, Aminullah mengkampanyekan sejumlah janji politik, salah satunya akan memberikan perhatian khusus kepada pelaku UMKM agar bisa bangkit, bukan sekedar isapan jempol belaka, namun janji tersebut benar-benar ia tunaikan di kemudian hari. Tak lama setelah dilantik sebagai Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman yang juga mengemban amanah sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah Aceh langsung mulai berinovasi di bidang ekonomi dengan mendirikan lembaga keuangan mikro syariah Mahirah Muamalah. Pertama dan satu-satunya di Indonesia, hingga saat ini tujuan utamanya untuk membuka akses permodalan seluas-luasnya bagi para pelaku UMKM. Tujuan lainnya guna memerangi aktivitas rentenir yang banyak menjerat pengusaha kecil di Banda Aceh. Ibu tinggalnya di mana? Di Sungai Jurung, Pak. Sungai Jurung ya. Siapa namanya? Eka Karyanti. Apa kegiatan sekarang? Nggak ada usaha kecil-kecilan. Usaha kecil-kecilan ya. Ada dibantu modal dari Mahirah? Ada. Sebelumnya Ibu ambil di mana? Itulah dari sendiri itu lah. Masya Allah. Tahun capek kali Pak. Bagaimana beda kalau setelah ngambil di sini? Jauh? Jauh kali bedanya Pak. Jauh kali Ini bedanya. aman. Aman ya. Dan dibantu sama orang ini. Ramah. Oh iya iya. Rentenir gimana? Nggak mau lagi. Nggak mau lagi. Kalau ada yang nanti urusan rentenir, kami mau kenal rentenir sebenarnya. Siapa dia orangnya? Ya? Maunya Pak kan usaha rentenir itu nggak usah ada. Saya masyarakat lain Pak. Iya iya iya. Kan jangan jadi korban seperti saya. Nah, itulah kita berikutnya nih kita mau berantas rentenir. Maka kita dirikan Mahirah ini untuk bisa kita bantu masyarakat. Ya Bu ya. Yang penting Ibu ada usaha harus menjalankan yang baik ya. Kalau sudah maju usaha nanti minta lagi sama Mahirah, kita akan maju lagi. Ya Ibu ya, selamat ya Ibu ya. Terima kasih ya Pak. Tepatnya 27 April 2018, Aminullah meresmikan operasional PT Mahirah Muamalah Syariah. Badan usaha milik daerah yang membentuk perusahaan perseroan daerah bergerak dengan modal awal 4,5 miliar rupiah. Ide brilian Aminullah terbukti ampuh kurang dari waktu 3 tahun. Mahirah Muamalah Syariah berkembang pesat dan UMKM pun menjelma menjadi urat nadi perekonomian Banda Aceh. Bukti sahihnya, per 31 Mei 2021, Mahirah Muamalah Syariah telah mampu mengait nasabah sebanyak 7.750 orang dengan debitur 3.240 orang. Pembiayaan yang sudah dikucurkan sekitar 21 miliar rupiah bagi ribuan pengusaha kecil termasuk pedagang asongan dan nyak-nyak penjual sayur di kaki lima. Pada waktu yang sama, Mahirah Muamalah Syariah juga menghimpun dana dari pihak ketiga sebesar 32 miliar rupiah. Asetnya kini sudah menyentuh 37,6 miliar rupiah. Mahirah Muamalah Syariah pun mulai meraup laba positif dengan jumlahnya sebesar 1 miliar dan bisa setor PAD 500 juta rupiah. Pada saat yang bersamaan, UMKM tumbuh subur di Banda Aceh pada tahun 2020
Jumlahnya mencapai 15.107 unit. Dari sebelumnya 8.551 pada tahun 2017. Mengandalkan Mahirah Muamalah Syariah pula, Pemko Banda Aceh di bawah kepemimpinan Amin Zainal menabuh genderang perang melawan lintah darat alias rentenir dalam waktu yang relatif singkat. Persentase ketergantungan pengusaha kecil terhadap rentenir mampu secara drastis diturunkan dari 80% menjadi 2%. Tekad Aminullah membasmi rentenir berangkat dari fakta bahwa praktik rentenir bukan hanya mencekik leher pengusaha kecil karena bunga yang besar, tapi juga jelas-jelas bertentangan dan tidak sesuai dengan tatanan ekonomi syariah. Melalui Mahirah Muamalah Syariah, Pemko Banda Aceh menghadirkan skema pembiayaan modal yang mudah, cepat, dan tentunya sesuai syar'i. Berbeda 180 derajat dengan Bank 47 yang dalam banyak kasus berkedok sebagai lembaga namun membawa mudarat, mematikan setiap perekonomian. Di luar Mahirah Muamalah Syariah, Pemko Banda Aceh juga terus menggenjot pemberdayaan UMKM melalui dinas, lembaga, dan pihak terkait. Mulai dari pelatihan skill, pemberian peralatan perlengkapan kerja, modal usaha bagi penggiat usaha UMKM, hingga pencanangan 1000 event dalam setahun. Bak kata pepatah, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kerja keras pemerintahan Amin Zainal membawa banyak pembaharuan. Angka kemiskinan Banda Aceh pun terus menurun dari 7,44% pada tahun 2017 menjadi 6,90% pada tahun 2020, menjadikan Banda Aceh satu-satunya zona hijau kemiskinan di Aceh. Indeks Pembangunan Manusia Banda Aceh menjadi terbaik kedua nasional. Angkanya terbilang spektakuler, yakni 85,41 dari 514 kabupaten kota se-Indonesia. Banda Aceh hanya berada satu strip di bawah Yogyakarta, yang berada di peringkat pertama 86,65. Sementara posisi ketiga ditempati oleh Jakarta Selatan dengan 84,75. Tak terasa pemerintahan Amin Zainal memasuki tahun keempat, di sisa 1 tahun periode kepemimpinan, keduanya tetap komit menjadikan UMKM sebagai motor penggerak perekonomian. Hal ini sejalan dengan visi Banda Aceh Gemilang dalam bingkai syariah yang menjadikan sektor ekonomi sebagai salah satu pilar pembangunan kota, di samping sektor agama dan pendidikan. Prestasi demi prestasi pun seakan tak pernah berhenti ditorehkan oleh Banda Aceh. Siapa sangka, kota yang dulunya pernah luluh lantah akibat gempa bumi tsunami, kini menjadi referensi dalam banyak hal bagi kota-kota di Nusantara, bahkan dunia. Tak kecuali terkait upaya pemberdayaan UMKM dan pemberantasan rentenir. Teranyar, di penghujung tahun, sang wali kota meluncurkan sebuah buku berjudul Ala Aminullah Perangi Rentenir. Buku ini mengabadikan sekelumit perjalanan anak desa Seradek Woyla Aceh Barat dalam memimpin pembangunan ekonomi Kutaraja. Harapannya sederhana, bisa menginspirasi orang banyak untuk terus berkarya, dan berkarya, serta selalu memberikan yang terbaik demi kemaslahatan umat. Alhamdulillah, saya sudah selesai menulis sebuah buku berjudul Ala Aminullah Perangi Rentenir. Semoga buku ini dapat dijadikan salah satu referensi dalam upaya memerangi rentenir.